Selamat pagi teman-teman. Oh, selamat pagi ya. Ini menjelang pagi gitu ya. Masih jam sekitar setengah tiga ya, jam 3. Kondisi masih sepi ya, masih sepi. Cerita pagi ini saya akan melanjutkan tentang perburuan togel lagi ya. Ya, mohon maaf kenapa saya menceritakan tentang togel ini, karena bagi saya mengalami ada di situ, dan bagi saya juga menyeramkan. Saya serem, yang ini sangat-sangat bagi saya menyeramkan dan menakutkan gitu ya. Jadi saya ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah komen di kolom komen. Terima kasih buat masukan-masukannya, komennya, dan sudah like, sudah share, dan sudah subscribe itu ya. Saya mohon maaf jika ada suara tek gitu ya. Jadi ada tetesan air gitu ya, ada tetesan air. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sampai hari ini, sampai video ini, kurang lebih video yang ke-11 ya dari channel saya di Taksol Horor. Ini menceritakan semua real ya, nyata. Jadi bukan karangan orang cerita yang tidak masuk akal atau hanya karangan-karangan belaka. Saya akan menceritakan apa adanya dengan cara saya. Jadi kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Ceritanya begini teman-teman. Pada waktu itu saya lupa tahunnya, persisnya tahun berapa. Jadi ini ada rentetannya ya. Jadi ada dua cerita yang saya ceritakan di malam ini. Masih dengan teman saya yang namanya Pak Pur itu ya. Pak Pur itu akhirnya kami berburu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pak Pur itu ya. Jadi saya bawa namanya kami nyiapin itu klobot itu ya, rokok klobot. Kalau teman-teman tahu itu rokok klobot, dan ada sedikit jajanan pasar gitu ya. Hanya itu dan kemenyan. Pada waktu itu hanya kemenyan. Singkat ceritanya, kami janjian di malam itu kami, rumahnya Pak Pur itu cukup jauh ya. Jadi saya naik motor dari rumah saya, karena Pak Pur ini sudah pindah dan saya nyusul ke rumahnya. Jadi dia ada saudaranya itu yang sebelahan rumah. Jadi saya udah janjian, nah saudaranya ini keluar nemuin kami. Kami mau berangkat, dia nemuin. Mau kemana? Biasa nyanggar gitu. Nyanggar itu nyari togel gitu ya. Nah, kami jalan karena itu rangkaiannya itu tidak bisa dengan motor gitu ya. Tidak dengan motor, dan akhirnya kami jalan kaki. Kami melewati sebuah kayak lembah gitu ya. Lembah itu ada sungainya, ada jembatannya, dan turun dulu, betul naik. Nah di situ ada kayak pemakaman tua gitu ya, pemakaman tua di tengah kampung. Jadi saya ingat pemakamannya itu cuman hanya sekitar dua makam gitu ya. Saya lupa namanya ini makamnya siapa gitu. Saya takut kalau salah menyebutkannya ya. Jadi waktu itu kami berdua ke sana. Saya duduk di belakangnya Pak Pur. Nah Pak Pur itu ada di makamnya, depannya itu. Jadi itu nggak terlalu menyeramkan waktu di situ, karena kadang ada motor lewat gitu. Di pinggir jalan itu ada motor, di pinggir makam itu jalan,
yang ada orang lewat dan naik motor gitu ya. Nah, Pak Pur duduk di depan, saya disuruh duduk di belakangnya. Dia komat kamit, saya nggak mudeng apa yang dilakukan dia. Akhirnya oke, dia ini tenang aja ya, nggak usah takut. Kalau ada apa-apa, ada penampakan apa, udah diem aja, jangan lari. Aduh, kok kayak gini? Udahlah, saya diem aja. Akhirnya seperti biasa, Pak Pur itu kalau nyanggar, kalau mencari togel gitu itu harus yang ada airnya. Seperti yang saya ceritakan di togel 1 itu ya, Pak Pur itu kan selalu minta yang cari di yang judulnya Sumur Bandung itu, yang togel 1 itu pasti yang ada sumurnya gitu. Ada sumurnya gitu. Jadi nanti di air itu akan terlihat nomor togelnya gitu ya. Nah, singkat ceritanya kami pindah tempat lagi di suatu sendang gitu ya. Saya kalau disuruh melewati lagi atau menuju ke situ saya udah nggak ngerti, saya lupa ya. Nah, kami jalan kaki cukup jauh, akhirnya nemulah di tempat itu. Di situ yang saya ingat itu cuma jalanan turun itu menuju ke sungai, kayak sungai Sendang gitu ya, Sendang yang ada mata airnya gitu. Setelah itu kami seperti biasa duduk, Pak Pur duduk di situ, komat kamit gitu, sambil bawa sigaret itu. Jadi tadi ya, kemenyan dan rokok klobot dan jajanan pasar itu di tempat yang pertama tadi, di ya sajen lah gitu ya, buat sajen di tempat itu. Nah, akhirnya yang kedua ke tempat yang ada airnya itu. Tempat yang ada airnya itu hanya sebetulnya hanya untuk melihat nomornya yang ada di sigaret itu. Jadi menariknya itu begini, kertas itu ditaruh di air, kertasnya itu bisa muter gitu. Jadi kayak hal mistis yang menyeramkan gitu ya, itu muter. Nah, pada waktu itu saya disuruh duduk di belakang aja, udah di sini aja, nanti sekali lagi kalau ada apa-apa jangan lari, jangan lari, jangan teriak atau apa gitu ya, jangan panik lah istilahnya gitu. Nah, benar, saya itu merasa di belakang saya itu ada sosok gitu ya, kok kayak ada orang itu ada di belakang saya. Jadi kami menghadap ke tempat air itu di Sendang itu, tapi saya merasa di belakang saya ini kok kayak ada orang gitu ya, memperhatikan, dari tadi itu memperhatikan kami. Nah, karena saya saking jenuh nunggu juga, Pak Pur itu masih komat kami di situ dengan ritualnya. Akhirnya saya beranikan untuk noleh ke belakang. Saya noleh ke belakang. Waktu itu saya nolehnya ke kanan gitu ya, ke kanan. Ada sosok tinggi besar itu, hitam itu, kurang lebih sekitar 5 meter itu ya, 5 meter di depan saya, di belakang saya. Ada 5 meter di depan, di belakang saya. Jadi sosoknya itu tinggi besar kayak siluet itu ya, kayak siluet itu tinggi besar itu, sedakep itu. Wah, sedakep itu memperhatikan kami gitu. Aduh, saya gitu. Saya semakin gemeter, saya semakin takut itu ya. Tapi saya ingat ceritanya Pak Pur tadi, jangan takut, jangan panik gitu.
setelah saya perhatikan dia cuman diem, sosok ini cuman diem, enggak nganu gitu ya, enggak apa namanya, enggak ngapa-ngapain, cuman diem memperhatikan gitu. Dan saya enggak sempat lihat wajahnya gitu, enggak, karena itu kayak siluet aja, hitam gitu aja, hitam tinggi gede gitu aja. Langsung saya balik noleh gitu, duh, tapi kok Pak Pur belum selesai, tumben ini lama amat ini. Biasanya kalau yang lama itu di tempat yang pertama. Nah, begitu saya masih nunggu, saya belok noleh lagi. Jadi saya perhatikan, saya noleh lagi. Sosok itu sudah nggak ada. Tapi perasaan saya itu kayak orang itu cuman pindah di kanan saya, di kiri saya, di belakang gitu. Ini perasaan saya ya, perasaan saya seperti itu. Di kanan, di kiri, di belakang. Nah, karena saya udah diem aja, yang penting niatnya terkabul nih pada waktu itu. Karena gini, pada dasarnya gini, orang pemburu togel kalau ada hal-hal yang seperti itu katanya bisa tembus. Nah, ceritanya si Pak Pur ini selesai, yuk mas pulang, yuk Bali yuk pulang yuk. Sambil di jalan kami ngobrol seperti biasa. Tapi Pak Pur nggak cerita gitu, nomornya berapa, togelnya berapa, itu nggak cerita. Tunggu aja nanti saya ceritain di rumah. Oh iya. Nah, akhirnya si Pak Pur ini sebelum sampai di rumahnya ketemu dengan saudaranya tadi yang nanyain tadi, kemana? Nah itu tadi, biasa nyanggar yang tadi saya ceritakan. Nah betul, dia bilang nomornya berapapun, tapi dia nggak ikut beli togel gitu ya, nggak ikut beli togel. Nanti besok jangan lupa, jadi togelnya ini untuk besok gitu ya, untuk yang togel Singapura Malaysia itu. Jadi karena kalau yang harian untuk malam itu sudah nggak kekejar, karena jam 12 itu kan sudah, jam setengah 1 apa berarti itu kan sudah dibuka gitu ya. Karena kami berangkat jam 10-an tadi berjalan itu, dan ini diperuntukkan untuk togel yang besok gitu. Nah tetangganya, saudaranya ini ngomong, berapapun nomornya yang dibeli kalau dari sana, jangan lupa 4 angka yang di belakang, yang ekornya itu dinaikkan 1 atau diturunkan 1 gitu ya. Jadi intinya kayak gini, kalau 1, 2, 3, 4 berarti kan yang paling belakang 4, belinya 1, 2, 3, 4 angka, tapi juga beli 1, 2, 3, 3 dan 1, 2, 3, 5. Jadi dinaikkan atau diturunkan 1 angka. Benerlah itu terjadi seperti biasa. Besoknya kami beli togel itu, kami beli. Dan pada waktu itu saya dan Pak Pur itu bisa kelupaan. Saya dan Pak Pur itu bisa lupa, tidak dinaikkan, tidak diturunkan angka belakang. Sore kita beli, sorenya diumumkan itu dibuka, ternyata nomornya keluarnya itu diturunkan 1. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 nomornya yang keluar itu 1, 2, 3, 3. Tapi saya lupa nomornya pastinya dulu berapa, tapi nggak tahu ya, itu ceritanya seperti itu. Nah, saya kayak menyesal gitu ya, kenapa kok setiap nyari atau nyanggar gitu yang
sudah dibelain di daerah yang gelap-gelap, yang serem-serem. Kalau ada ular, ya kan di pinggir sungai gitu kan ada ular, ada hantunya, ada penampakan, tetapi nggak pernah berhasil. Di togel yang satu, cerita togel satu sama, dibeli hari ini, keluarnya untuk besok. Yang ini, pengalaman ini salah lagi di belakangnya, padahal sudah diingatkan. Ada yang mengingat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi togel atau hal-hal yang mistis gitu itu sebetulnya nggak sebanding dengan apa yang kita perjuangkan gitu ya pada waktu prosesnya. Nah, itu teman-teman nggak sesuai dengan perjuangannya. Itu yang pertama. Cerita yang pertama di sesi ini ya. Nah, saya akan ceritakan di sesi yang keduanya. Jadi nggak lama dari kejadian itu saya dengan Pak Pur, akhirnya saya berangkat lagi. Kalau teman-teman tahu di cerita hantu tanpa kepala itu ada sosok yang namanya ceritakan di situ yang namanya Mas Jan. Nah, ceritanya Mas Jan ini sama. Suka togel juga. Seringkat ceritanya kami ambil waktu yang paling tepat. Saya lupa tahunnya itu berapa, tapi pernah kejadian di tahun itu malam 1 Suro itu bertepakatan dengan malam Jumat Kliwon. Itu menyeramkan sekali. Singkat ceritanya, kalau Mas Jan ini waktu itu medianya itu pakai ini kemenyan madu ya, kemenyan madu dan katanya candu, saya nggak tahu persisnya, kayak buletan-buletan gitu, kenyil-kenyil gitu ya, itu kayak jenang gitu ya, dan rokok klobot sama di bawah, terus sama bawa kertas sigaret itu hampir sama. Kalau bedanya Pak Pur itu dicelupkan di air, kalau Mas Jan ini enggak, langsung di situ kita bisa lihat angkanya. Itu kayak hal-hal yang nggak wajar gitu ya pada waktu itu. Saya berangkat dengan 4 orang teman gitu ya. Jadi kami naik motor boncengan dua-dua ke sebuah tempat yang pada waktu itu namanya ada di Desa Warak. Itu ada sebuah lembah gitu, ada pohon besar di situ dan ada satu makam pepundir yang ada rumahnya gitu. Jadi kuburannya itu di dalam sebuah rumah gitu, dibuatkan rumah-rumahan gitu, dan ada bentuk makamnya itu, kijingnya itu ya, makamnya itu, kuburannya itu bukan dari batu atau cor-coran gitu, enggak, tapi dari kayu. Jadi teman-teman kalau pernah lihat makam yang kijingnya itu terbuat dari kayu kayak kotaan gitu, kalau sepintas dilihat itu kayak perahu gitu ya, kayak perahu gitu, itu seperti itu. Jadi kami temukan dulu juru kuncinya itu, temui dulu di rumah juru kuncinya, Pak saya mau kesini ini. Oh enggak, saya antar. Oh iya baik, saya antar. Akhirnya benar diantar. Setelah diantar, jadi itu lebih serem lagi tempat. Jadi itu turun, naik itu baru ketemu, melewati sungai lagi. Padahal saya itu takut ular, saya itu paling takut ular. Nah, sampai di situ di bawah pohon beringin besar itu, dan rumah-rumahnya ada di situ, rumah kijingnya itu. Setelah dibukain, juru kuncinya itu duduk di depan makam, entah gimana saya nggak ngerti, dia komat kamit gitu. Terus
kami kan masih di luar tuh, masih di luar tapi bisa melihat di dalam itu kan ada bolamnya kecil itu ya, yang warna-warna kuning itu ya, itu redup-redup itu. Tambah serem itu tempat itu, remang-remang. Nah, setelah itu juru kunci keluar, Mas silahkan, nanti hati-hati, semoga terkabul keinginannya. Oh iya Pak. Setelah itu dia bilang, nanti kalau nanti ya Mas sudah selesai langsung digembok aja gitu, pintunya ditutup digembok, ini kuncinya saya bawa. Oh iya Pak. Si Mas Jan ini ngasih uang ya, kalau nggak salah pada waktu itu 25.000 atau berapa gitu buat juru kuncinya itu. Nah, setelah itu dia pulang, kami ada di situ. Mas, saya belum pernah mengerti cara ritualnya Mas Jan itu, saya belum pernah ngerti. Akhirnya saya ikuti saja, udah biasa. Saya waktu itu tidak duduk di belakangnya, duduk di sampingnya, di depan kuburan itu, di makam itu. Jadi saya duduk berdampingan dengan Mas Jan. Nah, Mas Jan mengeluarkan candunya itu, menyan, dan beberapa rokok klobot itu ditaruh di situ. Benar, dia kumat kamit, dia jawil paha saya. Itu. Dia bilang, nanti kalau ada yang datang jangan takut ya, jangan kaget. Waduh, saya deg-degan gitu. Suasana itu semakin mencekam gitu. Nah, saya merinding. Saya kalau ingat cerita ini saya merinding sekali. Nah, ceritanya itu kan atapnya seng, atap rumah itu kan seng. Jadi kami ada di dalam rumah itu, di depan makamnya itu. Begitu muncul kayak sosok itu gede gitu ya, gede tapi bukan tinggi besar enggak, tapi kayak kalau orang gempal gitu ya, gempal, cempluk gitu ya. Jadi enggak tinggi tapi badannya gede. Itu kayak turun, apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu anjlok gitu ya. Jadi dia itu turun dari atas itu, bruk gitu, itu di depan kami. Gitu. Yang anehnya itu, ini saya merinding, saya takut ini kalau menceritakan. Anehnya itu, saya merinding, benar saya merinding. Sosok yang segedenya kayak gitu, itu bisa tembus di seng itu. Jadi kalau seng itu bangunan yang terbuat dari seng, coba dilempar batu aja, pasti kan suaranya gelondriang gitu ya, gelondriang gitu. Nah, itu enggak seperti itu, seperti orang anjlok, jeluk, jeluk gitu. Wah, ini apa nih? Gitu. Nah, dia apa namanya? Sosok itu berseberangan gini ya. Jadi Mas Jan saya depannya kan makam, dan depannya di balik makamnya ini saya masih serem banget. Jadi di belakangnya, di depan kami yang terhadang oleh makam itu, kuburan itu ada sosok di situ. Jadi gitu.
Saya kan ngeri gitu ya, saya takut itu. Saya waktu itu nggak ngerti ya, itu Mas Jan itu lihat atau hanya saya saja yang lihat, saya nggak ngerti. Jadi kayak siluet itu kan, jadi hitam gitu, itu gempal gitu, itu ada di situ. Terus Mas Jan dengan ritualnya itu, jadi suasana itu semakin hening gitu ya, kayak hening, nggak ada suaranya, nggak ada apa-apa di situ. Kan aneh ya, kok kayak gini ya. Nah, tiba-tiba Mas Jannya bilang, ya udah yuk pulang. Jadi waktu saya noleh ke Mas Jan gini, ketika dia ngomong gitu, yuk dia kita pulang. Nah begitu balik ke lihat yang di depan saya, itu sosok itu sudah gak ada. Maaf ya, ada suara ayam itu menjelang pagi gitu ya. Nah waktu itu si Mas Jan ngajak pulang, dan kami jalan ke situ melewati lembah-lembahnya itu tengah malam, itu sekitar 1:30 malam itu. Jam 1:30 hampir 1 itu. Nah, singkat ceritanya sudah dapat nomornya. Nah, teman saya yang 2 itu nungguin kan di depannya itu. Agak jauhan itu ada kayak pos ojek itu, dia duduk, mereka duduk di situ. Nah, udah yuk pulang. Nah, setelah itu pulang, baru Mas Jan tuh cerita. Tadi sebetulnya aku di dalam situ juga takut. Sosok ini yang ada di situ, saya takutnya apa? Kalau dimakan gitu. Jadi waktu itu Mas Jan itu cerita, seandainya dimakan itu langsung dari kepalanya aja, jangan dari kaki gitu ya. Tapi langsung kepala, kalau mati sekalian gitu. Menurut dia seperti itu. Tapi kalau dimakan dari kaki kan ada nyerinya, ada sakitnya atau gimana. Lah kan saya, wah benar, berarti apa yang saya lihat itu sama dengan Mas Jan. Tapi Mas Jan ini hanya ngomong kalau sosok itu gitu aja, tapi wujudnya dia nggak cerita. Sama dengan hal kejadian-kejadian sebelumnya. Nomor itu kami beli, nggak keluar lagi, nggak tembus lagi. Nah, selang 1 hari, karena kami sudah nggak punya uang untuk beli, nomornya keluarnya di selang 1 hari lagi. Kejadiannya selalu seperti itu, nggak pernah berhasil. Jadi nomornya tembus sama dengan yang itu, pada waktu itu malah 4 angka, tembus 4 angka. Tapi selang 1 hari lagi. Nah itu kan membuat apa ya, kecewa gitu ya, membuat sedih, membuat jengkel. Nah saya pribadi, ini dibela-belain tempatnya kayak gini, kalau ada ular, kalau saya digigit ular mati malahan, atau gimana, ada hantunya, ada setannya yang seperti itu. Begitu ngeri penampakan yang saya lihat-lihat kayak gitu. Akhirnya dengan beberapa kejadian yang sudah saya hadapi itu ya, sejak di Sumur Bandung, dengan Pak Pur yang kedua, di Punden yang namanya Warak itu, enggak tembus lagi. Akhirnya singkat kesimpulan yang saya ambil, bahwa saya sejak saat itu tidak mau ikutan lagi cari togel, karena nggak sebanding. Jadi sisi mistisnya begitu mencekam, sosoknya ada, penampakannya ada, tempatnya yang harus dilalui lembah-lembah gitu yang ada apa sungainya, kalau nginjak ular gimana. Nah itu ketakutan saya. Jadi sedapat pun berapapun hasilnya, misalkan tembus 2 angka, 3, 4 angka, dengan dibeli yang hanya ribuan saja,
misalkan dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, tetapi itu tidak sebanding dengan perjuangannya. Jadi beberapa itu sebetulnya banyak kali ya, waktu sebelum-sebelumnya bagaimana cara cari togel itu banyak sekali, tapi yang saya ceritakan 3 itu yang saya ikuti di Sumur Bandung dengan Pak Pur yang kedua dan dengan Sijen di Siwara. Nah itu teman-teman, jadi sebetulnya hal seperti itu tidak menjamin untuk kita dapat uang, atau bahkan resikonya lebih tinggi dari hasil yang kita dapat. Nah itu teman-teman, karena ini sudah menjelang pagi ya, sudah hampir jam 3:30. Semoga cerita ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan mengambil jalan pintas untuk mencari-cari togel-togel itu atau dengan jenis-jenis yang lain, karena tidak sebanding dengan perjuangannya. Dan itu musyrik ya, menduakan Tuhan dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya. Semoga teman-teman terhibur. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like di channel ini. Jika nanti teman-teman mendengarkan cerita ini ada noise-nya, ada suara yang berkurang karena tadi ada hujan sedikit dan ada suara-suara sahur-sahur gitu ya, itu ada bagian dari cerita ini. Terima kasih teman-teman, tetap berpuasa, tetap untuk sampai di Idul Fitri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.